Halo teman-temanku. Sekarang tanggal 3 Juli 2021. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden untuk peraturan pemerintah. Sama juga ini. Ya, apa bedanya? Intinya ada peraturan baru Pulau Jawa dan Bali di lockdown per 3 Juli. Nggak tahu sampai tanggal berapa ya. Intinya mulai hari ini kami lockdown di Kendari di sini di DOS University. Bicara tentang DOS University, kemarin sudah tanggal 2 itu sesi terakhir sebelum sesi terakhir atau sesi awal namanya, bisa dibilang sesi awal untuk saya dengan teman-teman Gen 8. Asik, Gen 8 yuk. Posisinya sekarang itu setelah mulai tanggal 3 ini saya dan teman-temanku lagi masa orientasi, dan selama masa orientasi ini tidak dikasih tahu sama pengurus DOS University sampai kapan, bisa sebulan, bisa lebih, bisa cepat. Kenapa? Karena pengalamannya katanya dari ada generasi sebelumnya dikasih waktu masa orientasi 1 bulan, ya baik-baik saja, tidak ada apa-apa, dan setelah 1 bulan masa orientasi keluar aslinya. Jadi itu nih, selama masa orientasi mau dilihat bagaimana perkembangan ini kami. Tadi malam kan pertama kalinya kita berkumpul, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kalau bukan 9, 10 orang pengurusnya. Dari Gen 7, Gen 2 orang ya. Terus Gen 7 ada animator, modeling, UIX dan sebagainya. Ini kalau saya bilang modeling, bukan model ini ya seperti putra putri di duta-duta begitu. Modeling itu 3D modeling, modeler. Sedangkan saya, jurusanku di sini insyaallah animator, 3D animasi. Kalau ini Gen 8, kalau saya tidak salah informasi, dari 30 yang dari 400-an pendaftar berkas, terus yang lolos sekitar 70-an ini masuk interview, kalau saya tidak salah begitu dia, tapi bisa lebih bisa kurang. Terus yang diterima setelah interview itu 30 nama, tapi yang mengundurkan 5% kehitungannya itu. Tapi intinya setelah masa interview itu, sesi terakhir itu sisa 25 orang. Tadi malam kami 24 orang, terus ada satu yang izin kalau tidak salah. Terus Indomie jadi sisa 20, kalau bukan 24, 25 orang. Gen 8, generasi ke-8 terbagi dari 2 jurusan, 3D modeling sama 3D animasi. Ya bisa lah, ceweknya 1, 2, 3 atau 4, kalau bukan 3 orang, 4 orang ceweknya, selebihnya laki-laki. Dan belum tahu berapa jurusan animasi, berapa jurusan modeling, saya tidak sempat hitung dari malam. Tapi rata-rata yang lolos tuh teman-temanku itu yang lulusan 2020, lulusan 2021, lulus SMA ini. Jadi saya berasa terlambat sekali, saya rasa
merasa terlambat sekali. Memang sih sebenarnya modal nekat juga saya ambil ini, modal ini sosok idealis mengejar mimpi asik. Tapi mereka itu di sini di Pulau Jawa dan sekitarnya sudah ada jurusan animasi, bahkan dari SMK itu jurusan animasi kan. Wow. Jadi mereka sudah ada, istilahnya sudah ada dasar, sudah basic, tidak kaget nanti kalau mereka pegang aplikasi. Sedangkan saya ya modal mau minat saja, belum ada tapi kan memang ini tempat belajar, insya Allah 1 tahun ke depan bolehlah diaduk asik. Tapi kalau masalah kreativitas saya rasa insya Allah masih bisa saling kolaborasi. Tapi kalau untuk sekarang saya belum bisa apa-apa selain minat. Saya tidak tahu ini pegang blender, tidak tahu apa ya, bahkan 12 aspek 12 prinsip animasi saya baru tahu nanti di sini. Padahal kemarin saya sudah nonton cuman saya kurang ngeh, ternyata kayak di dalam animasi itu, animasi apapun 2 dimensi atau 3 dimensi 3 dimensi kayaknya, 2 dimensi tidak 2 dimensi juga ada 12 prinsip animasi. Saya belum hafal itu, jadi silahkan cari dulu yang mungkin kalau saya sudah hafal baru saya buatkan videonya. Tapi 12 prinsip animasi itu kan ada banyak di internet, bisa dicari. Bisa dicari, baru kenapa saya tidak cari. Saya sudah cari nih, tapi saya belum ingat apa-apa itu, saya masih pelajari. Tapi ada juga beberapa yang itu, yang masalah 12 prinsip animasi itu. Terus apa lagi ya, di sini yang terjauh itu saya, Kendari, dan Faris, Aceh. Ada satu lagi dari NTT dan tidak tahu udah lanjut atau tidak. Kayaknya enggak ada deh. Tadi malam ada atau tidak deh? Tidak ada. Ya, Faris yang terjauh. Kalau titiknya di Surabaya berarti Faris yang terjauh, dia di Aceh. Waktu Indonesia Barat ya, dia enggak tahu nih. Iya kayaknya paling terjauh dia. Nanti cari saja titik mana lebih jauh, Yogyakarta ke Sulawesi Tenggara atau Yogyakarta ke Aceh. Dan cerita-cerita tadi ya. Sekarang ini masih jam subuh, masih jam 3. Sudah jam 3. Tadi malam itu kita tidur jam 9 kan, jam 10 baru betul-betul selesai briefing bagaimana sistemnya sini. Jadi nanti kan ini lockdown, jadi nanti per hari Minggu itu ada jadwal, ada yang bagian pembagiannya. Jadi per hari Senin nanti ini tanggal ini 3, 4, 5, tanggal 5 Juli itu ada piket-piketnya. Jadi ada kurir juga yang urus untuk keluar masuknya, kalau mau belanja atau beli apa-apa, mau ambil catering, mau intinya urusan di luar itu ada jadwal istilahnya kayak kurir begitu. Jadi nanti ada piket-piketnya. Karena selain belum dikeluar ke sini karena lagi lockdown juga. Dan ya begitu dia sistem tadi malam, begitu informasinya. Kalau ini hari Sabtu mungkin pagi itu kita siang sampai siang, mungkin nggak tahu berapa jam, pasang dipan. Itu yang ranjang bersusun ya, untuk ini ala-ala mes. Memang mes sih, bukan ala-ala. Jadi dipan nanti jadwal Sabtu ini pasang dipan di kamar, bersih-bersihkan. Dikasih tugas sama Mas Trio ini pengurus, anggaplah dia kepala sekolahnya sih, pengurusnya Andos University. Dia bilang saya tidak mau lagi lihat ada dipan di depan asrama, kan koridor asramanya itu ditumpuk kayu-kayunya dipan. Jadi hari Sabtu pagi ini nanti kita gotong royong kerja bakti bang dipan, kasih pasang dipan. Karena ini malam banyak rata-rata kan tidur di lantai, tidak di lantai juga, maksudnya bukan di depannya,
ada juga kasurnya tebal aja, tapi bukan di depan tidurnya, lesehan lah istilahnya. Gitu. Apalagi ya yang bisa saya cerita. Alhamdulillah sudah bisa akrab dan yang lainnya, dan ini masih pertama, jadi saya yakin insya Allah saya betah bersama mereka. Apalagi tidak ada yang aneh-aneh, belum mungkin. Insya Allah bisa bertahan. Terus mau cerita juga, ini bukan kita sih, saya dan Feris, saya bilang keroknya, rencana mau bikin diskusi live di Instagram. Cuman rata-rata orang, bukan rata-rata, belum semua juga sebenarnya, orang yang saya pikir mau jadikan narasumber itu yang animasi, modeling, dan intinya berkecimpung di dunia animasi. Cuman masih sedikit koneksiku dan masih sedikit ini, jadi mungkin masih menunggu waktu, tapi sambil berjalan kalau ada kesempatan pasti saya langsung bikin ya di Instagram @putraaco @putra_aco. Nanti cari tahu saja di situ, bisa juga DM tanya-tanya apa bagaimana di sini. Dan kalau Feris ada @feris titik apa ya, nanti tanya saya di Instagram kalau ada yang mau tanya. Insya Allah mau bikin ini diskusi santai aja, sharing session, tapi di Instagram. Nggak tahu kapan mulainya karena ini saya lagi cari narasumber yang bersedia. Tadi malam saya sudah coba hubungi yang salah satu Indonesia yang sudah kerja di Jepang, di studio anime di Jepang, tapi ditolak karena saya bukan apa-apa. Sarannya katanya belajar saja dulu, fokus saja dulu belajar, kalau sudah ada karya nanti bisa hubungi lagi beliau, kurang lebih begitu yang saya tangkap. Terus ya memang sih tahu diri juga saya, saya langsung mau ajak dia tinggi jam terbangnya. Baru padat, dia bilang tiba-tiba akhir-akhir ini katanya banyak yang menghubungi dia untuk ajak diskusi. Aduh, berarti motivasiku, alasanku untuk hubungi dia tidak sampai istilahnya kurang, karena sempat datanya udah bingung kenapa mau ajak dia diskusi, dan ternyata dia rasa beda, mirip sih, cuman beda. Dia itu visual effect kan namanya di anime, sedangkan saya animasi 3D. Intinya saya akan ke Jepang juga, tapi tidak tahu kapan. Bicara tentang Jepang, teman baruku di sini rata-rata wibu juga. Saya penikmat anime, penikmat Jepang. Berasa saya kumpul lagi sama teman-teman pecinta Jepangku, pecinta anime gue di Kendari. Berasa berkumpul sama manga Kendari. Iya. Bahasan gue juga dengan yang lain akrab karena anime. Tapi tidak apa-apa ya sebenarnya. Wibu is everywhere, asik. Supaya mengingat ya. Terus bisa mengingatkan saya tuh mimpi selain Jogja, Jepang juga sama J. Apalagi ya cerita hari ini. Kita di sini sistem catering, jadi menurut penyampaian tadi malam briefing itu ada 2 kali makan, siang sama malam. Kenapa 2 bukannya 3? Karena banyak yang tidak terbiasa sarapan, jadi untuk meminimalisir di banyak makanan yang tersisa karena pagi, jadi diputuskan untuk 2 kali sehari sesuai bayaran juga 650, sudah dengan kebutuhan yang lain di sini. Jam 12 menjelang jam 1 sama usai maghrib atau setelah isya begitu.
2 kali 1 hari, dan itu catering. Paling kita kalau sudah makan cuci ini saja, cuci punya box tempat nasinya tuh, sama sebut Tupperware, tapi jangan disebut merek karena tidak disponsori Tupperware, jadi jangan bisa bilang kalau boxnya Tupperware. Wow. Ini saya lagi tunggu untuk bisa pegang ini PC di dalam. Tadi malam juga sempat ada berbagai pengalaman dari gen sebelumnya, atau gen berapa. Dan ada salah satu siswa baru 3 hari sini sudah mau dikasih keluar karena gara-gara ini katanya pernah di sini ada mau dikasih keluar baru 3 hari dah tinggal karena udah buka Photoshop, padahal dengan alasan tidak ada hubungannya itu Photoshop dengan tugasnya. Jadi intinya peringatan, jangan terlalu banyak gerakan tambahan, istilahnya jangan kau salah kedo di sini, karena masa orientasi itu menentukan kau bisa lulus, kau bisa diterima secara penuh di sini atau tidak. Tapi kalau pada sanggup ya seleksi alam, insya Allah 25 orang 24 orang ini gen 8 25 atau 24 insya Allah kita saling aku bantu saja atau baku jaga. Kemarin kan ada yang salah satu gen 8 diantar sama walinya, abangnya, kakaknya tuh dari Tangerang, namanya Cesar nama abangnya nih, terus adiknya di sini namanya Hiven. Pas mau pulang ini Cesar DDM saya, izin pamit ya mas, nah bla bla bla, terus udah bilang titip Hiven ya di situ. Wah, langsung saya balas ya, insya Allah kami di sini ya, saling jaga sama saudara gen 8. Asik, saya berasa jadi tiba-tiba jadi abangnya Hiven dari Tangerang, daftar gen 8. Tadi malam juga saya dikasih nasi karena dia sudah makan malamnya udah kasih saya. Senang lagi dong, sering-sering naik ban, asik. Apalagi ya, oh saya belum pernah cerita bukan kemarin, hari apa nih, yang jelas beberapa hari saya tinggal sini, jalan-jalan ke Jogja di Malioboro. Pulangnya saya ketemu orang baik namanya Esa, antar saya pulang sampai sini dong, padahal dusunnya sudah lewat, rumahnya sudah lewat, tapi antarnya sampai sini. Baru lulus SMA kayaknya 1 tahun atau jurusan STM juga. Kok STM di mana-mana ya, mungkin berapa tahun lagi ya nggak tahu. Semoga STM di Kendari juga bisa bangun jurusan animasi karena peluangnya besar. Insya Allah saya bisa jadi salah satu guru kalau butuh 3 dimensi. Asik, kali ini saya belum tahu apa-apa, tapi insya Allah pulang-pulang ada studio. Wah, pulang-pulang bisa bangun animation. Wah, tapi amin. Yogyakarta, apa ya kesan Jogjanya ini, bahasanya tuh kalau sini gabung mau masuk depan kamera serius, sini ya, tak tanya-tanya ini interview kemarin, cerita-cerita di DOS, mau sini gabung. Iya, nggak tidur mas atau udah tidur? Aduh, ini Mas, apa namanya mas? Mas Belgi.
Nama lengkapnya apa mas? Belgi Destis Miftahul Rizky. Pelan-pelan mas. Belgi Destis 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 Miftahul Rizky. Miftahul Reski, dipanggil Belgi. Ya. Asalnya dari mana mas? Pacitan. Pacitan. Ini saya ganti air minum. Ada kasih air minum. Makasih dah. Makasih. Dari Pacitan. Lulus SMA tahun berapa? Tahun ini 2021. 2021. Jurusan apa lulusnya? Animasi. Jurusan animasi. Ya. Nah ini apa? Di Pacitan aja ada jurusan animasi, sedangkan di Kendari tidak ada sama sekali. Bukan cuman SMA, kuliahnya juga kayaknya tidak ada. Adapun animasi paling berhubungan dan arsitek, belajar itu. Iya. Nah, apa bangun-bangun rumah 3D kayak begitu, itu animasinya. Tapi tidak ada untuk seperti ini. Di sini ambil jurusan apa mas? Modeling. Waktu kemarin interview ditanya-tanya apa? Itu waktu yang interview. Iya. Hari keberapa kak? Hari kedua. Hari kedua. Masih hari ketiga. Apa ditanya waktu interview? Ini ya soal karya-karya gitu. Oh iya, SMK sudah ada portofolio ya. Terus ditanya juga ini apa? Kenal dos dari mana? Begitu. Iya. Kenal terus dari alumni sih. Alumni sekolah sana sama alumni sini juga. Oh, ada senior nih dari gen Iya. berapa dia? Gak tahu kan berapa. Kan 4 gitu. Tapi satu alma mater begitu di SMK. Satu alma mater di SMK. SMK berapa lagi? SMK 1 Pacitan. Ya. Oh, begitu. Yang berkesan waktu interview apa, Mas? Ada yang diingat-ingat? Saya waktu interview itu kan saya hari ketiga tapi orang pertama yang dipanggil. Jadi Mas waktu saya dipanggil ke ruang sebelah, dia di ruang studio, Mas Erik masih di belakang tuh duduk. Pas dia masuk tiba-tiba duduk langsung bicara nggak basa-basi. Jadi kenapa animasi? Wah, berasa ditodong. Jadi gimana animasi? Wah, kesan-kesan itu saya interview waktu kemarin. Kalau Masnya apa? Apakah ada yang bikin grogi atau bagaimana? Ya, pas disuruh gambarnya. Oh, disuruh gambar ini juga perspektif ya? Iya. Gambarnya apa kemarin? Kalau Serius? Iya. Jadi nggak gambar? Nggak. Saya juga nggak tahu menggambar mas, tapi saya coba gambar itu. Coba kan kalau disuruh, ini saran mas. Kalau sesi interview itu kan bagaimana kita menjual diri kita, bahasa kasarnya, bagaimana kita promosikan diri kita. Usahakan jangan bilang tidak tahu, bilang saya belum bisa. Kalaupun memang tidak tahu, lakukan saja. Jelek bagusnya kan mereka yang menilai. Jadi lain kali sabtu daftar kerja atau apa, usahakan jangan bilang saya tidak tahu di depan ini penguji, istilahnya lah penguji. Bilang saja saya belum paham tapi kurang tahu, belum, istilahnya jangan merendahkan diri lah bahasanya, paham ya mas? Teman cara bilangnya ya begitu. Jadi usahakan keluarkan nilai positifmu tapi jangan berlebih. Kalaupun kamu tidak tahu, usahakan saat itu juga coba saja, karena jangan sampai juga kita bilang bagus, kita bisa, tahu-taunya penguji, penilai interviewer juga dibilang kurang tuh. Kemarin saya disuruh gambar perspektif, kan ada jam tuh di meja, ditaruh, coba gambar ini, gambar, terus pas ada kayaknya saya bawa ya simpan kenang-kenangan. Mana ya? Oh ini, mana pertama yang ini. Itu gak jadi sih. Hah? Gak jadi gua. Serius? Iya. Terus Tapi gua tunjukin karya gua yang 3D, full 3D gitu. Ya. Gambar aja disuruh apa? Iya. Soalnya aku nggak ada ini portofolio hasilin. Ada 2 dimensi, cuman bukan saya yang gambar, bukan saya ini. Cuman biang kerok. Oh, sudah ada ini karyanya. Di mana mas? Bisa dilihat. Di IG bisa. Di Instagram, nama Instagramnya Egiris. @egiris. EGYRIZ. Disambungin mas. Egiris. Oh, jadi sudah ada berarti karakter ya, kan modeling. Udah. Karya ini yang lain ada yang berhubungan dengan 3 dimensi? Mana ada? Ah? Cuma buat doang.
biasanya kalau SMK itu saya dengar-dengar yang lain kayak ada katanya tugas akhir sama kelompok, tugas kelompok begitu suruh bikin PA. tugas akhir ya Iya, oh, ada kalian juga nggak ada. apa waktu kelas 3 disuruh apa? Disuruh apa? UKK kalau nggak salah. UKK itu apa? Ujian Kenaikan kelas. kenaikan kelas ya. Disuruh apa dia? Itu buat itu yang Disuruh buat karakter. anu animasinya itu. Oh, disuruh buat animasi Pokoknya 3 menit. sendiri. 3 hari. Wow. 3 hari atau nggak seminggu kalau saya. Jadi yang Mas buat apa? Oh, ada di Instagram hasilnya. Mas? Enggak 3 menit sih. 3 menit ya Enggak, sendiri. enggak 3 menit enggak sampai. Enggak ada yang 3 menit. Itu udah bisa jadi satu film. Kalau punya kuis semenit 40 detik kan. Semenit 40 detik ya. Sendiri berarti. Gambar asetnya sendiri juga, karakternya sendiri. Yang buat Ngegerakin juga sendiri. Iya. Wow. Berarti udah ada basic semua ya. Selain modeling ini bisa, animator ini bisa. Saya malah belum bisa, bahkan 12 prinsip animasi saya belum ingat. Oh ya. Kalian kan udah di luar kepala tuh. Saya baru belajar ini. Enggak apa. Nanti dari Asep ya, cerita-cerita. Di sini juga yang ngulangin lagi gitu dari awal dari Iya. base-nya. Cuman saya berasa ditampar ya Mas. Kalian kan lulusan 2020, 2021. Iya. Saya 2014. Merasa terlambat berapa tahun begitu. Padahal internet kan di Kendari ada, saya aktif juga, saya pakai internet, tapi merasa wow, selama ini saya bikin apa ya? Kalian udah ada sudah ada karya, udah bisa blender, udah bisa apa begitu. Kalau modeling blender juga ya? Modeling blender. Udah bisa itu, saya malah baru ini. Makan 12 prinsip animasi saya nggak tahu. Waktu di SMK-nya kelas 1 diajarin apa Mas? Apa ya? Suruh gambar garis-garis itu. Suruh gambar garis. Oh, berarti sama apa ya? Tuh, kelas 1 katanya fokus ini gambar manual semua. Belum pegang PC ya, belum pegang komputer. Maksudnya Kalau sih ada yang udah nggak ya? kelas 1 nih. Ya udah ada yang udah. Oh. Kalau kelas 2 dan kelas 3-nya yang masih ingat apa yang di pelajaran? Nggak ada sih. Mau ditinggal dulu. Kasih tugas tinggal. Iya, bisa juga kan untuk meningkatkan itu. Jadi kan kelas 1 disuruh gambar-gambar manual pastinya. Terus kelas 2 untuk itu apa? Cuman mempertajam, tapi udah pegang PC sama udah pegang komputer ya kelas 2. Kelas 3 apa disuruh apa kelas 2 udah disuruh bikin Mas? Belum, cuman pegang komputer apa nih? Udah bikin aset kah atau udah bikin animasi atau nanti kelas 3 full udah baru disuruh bikin video animasi gitu? Nggak ada. Tugasnya nggak ada. Yang berhubungan dengan animasi jadinya apa Mas yang diajar? Ingatnya Mas? Mungkin teorinya aja ya gitu. Iya mungkin. Prakteknya Enggak. belum ya. Tapi Pasti kurang gitu. Mas ini juga ikut-ikut pelatihan begitu ya animasi? Enggak. Karena yang lain itu kayaknya ada si Asep yang teman dari Cilacap tuh ada BDI apa diklat animasi Indonesia sama yang satu juga yang 2 orang dari ini Jepara Jepara mereka sempat pelatihan di studio atau studio atau apa ya, di Cibubur katanya 1 bulan. Kalian juga nggak ada gitu? Ada. Solo gitu. Jadi gurunya siapa yang ngajar animasi? Iya gurunya ada tuh dari 4 5. Basicnya memang animasi dia. Iya. Maksudnya lulusan mana dia gitu? Kok bisa jadi guru animasi? Lulusan Bandung kayaknya. Jurusan animasi? Iya. Wow, bisa jadi guru ya? Enak juga. Tapi dulunya tuh dari katanya tuh dari jurusan kayu gitu. Kriya. Iya. Kriya kayu. Desain kriya. Terus kayaknya disuruh apa gitu, disuruh ke Bandung atau pelatihan pasti. pelatihan. Kebutuhan ya.
Pacitan. Wow, respect sama gurunya. Di Kendari belum anu gitu. Iya, karena susah juga tuh Mas jadi pengajar kan. Kita aja jadi pelakunya susah, apalagi ngajarin orang. Iya. Gak ada basic. Tapi mungkin kalau kayu gitu udah sering bikin-bikin itu 3 dimensi atau apa mungkin. Tapi nggak animasi ini kayak kita ini. Kalau ini Mas di Jogja sudah sering Mas? Bolak-balik sering? Berapa menit Tegal Jogja? Pacitan, Pacitan Jogja? 3 jam 3 jam. Naik motor, mobil 3 jam. Pacitan itu masuk apa? Kabupaten itu Pacitan? kabupaten Provinsinya apa? Jawa Timur. Masuk Jawa Timur ya. Ke timur ke sana ya. Ke lewat Kulon Progo ya. Enggak, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Aduh, saya belum tahu lagi lewat mana jalurnya Gunung Kidul. Udah sering. Berarti udah pernah ke sini juga sebelumnya? Atau baru? Kalau keduanya baru pertama ya. Kedua deh interview. Enggak gitu juga maksudnya. Pada sekarang ini namanya Gen 8 ini. Oh, udah nanti daftar Gen 8 baru ke sini gitu. Apa Mas kesan pertamanya? Apakah horor atau gimana? Takut gitu, grogi gitu. Sama aja. Bahkan saya datangnya malam, sepanjang depan lah kuburan. Sampai sini lah kok ini Jalannya kok kayak iya gini jalan gitu. setapak. Bahkan kan saya diantar orang, ada orang baik antara ya namanya Pak Suroso. Dia kaget kan, ini enggak sih sekolahnya tempatnya itu? Emang ini kampusnya? Harap Nggak tahu Pak. iya kan lihat ini Google Maps kan ada yang di email itu Ya. ada itu apa titiknya ya, ini ikutin aja contohnya sampai sini lah. Emang gini ya kampusnya? Suram kan, horor malam kan masuk banyak. Lama-lama ada yang jagain gitu. Di sini Mas apa Masnya nggak takut ular kan? Takut ular. Iya. Oh, nek tak ular sih takut aja. Karena aduh kami butuh pawang Mas. Kayak udah 2 kali saya lihatnya. Oh, kalau kelihatan sih kadal kayaknya. Oh, kalau kadal, tapi hati-hati Mas kalau Gitu. ada banyak berlarian, hati-hati. Itu ada yang ngejar tuh. Bisa jadi karena pertama kali aku lihat itu si kadalnya berhamburan tuh. Pas jalan-jalan ada ular di sawah. Sore apa siang itu nggak jalan sama Asep. Terus besoknya malam kami jalan dari maghrib ya, habis dari masjid. Ini di depan bambu sini depan yang ada melintang gelap. Kami nggak sadar ya, untung bawa senter HP. Jadi ular ya. Kaget besar ya. Mana besarnya? Selengan kamu tuh besar ya. Iya, itu pun udah setengah badan jadi melintang di jalan nyebrang. Jadi hati-hati apalagi kalau hujan. Kalau yang cerita ini apa, dan orang tua apa bilangnya? Ada yang teranan. Apa itu maksudnya? Tekanan itu jaga diri. Sungguh-sungguh. Oh, serius gitu. Serius lah. Terus Ya, yang di sini bisa ibadah. ya. Bisa makan apapun kan, saya kan agak doyan apa-apa ya. Oh, Susah makan lah. ya nafsu makan kurang gitu. Santai Mas. Di sini banyak kegiatan kami itu belajar, makan, tidur. Rutinitas itu pasti akan sering. Tapi sejak kapan mau lanjut di sini? Apakah nanti lulus atau gimana? Gimana maksudnya? Mau lanjut di DOS? Enggak, pikirannya maksudnya udah dari awal saya akan daftar sini. Lulus sekolah Kan anak kelas kan ngajak ya. Ya. Ayo keisi gitu. Nah, Ya. kan ikut. Ya. Terus pilihan keduanya di UNM Malang. Ya. Nah, ikut aja. Ya nggak keterima ya. Dua-duanya nggak terima. Disuruh ibu ke pariwisata, keterima. Ya. Sini bisa keterima. Jadi pada saat yang sama terima di pariwisata. Pariwisata ini kampus. Ya. Universitas Pariwisata apa namanya? Iya, ada teman juga dari Kendari pariwisata. Lupa aku. Iya, enggak usah.
diterima, dan di sini juga dapat email Iya. diterima, tapi pilihnya sini. Iya. Nah, bagus juga tuh pariwisata mas. Udah mau kesana aja. Ya udah di sini aja. Nantang lah. Asik. Berarti emang nggak apa, bukan gak niat sih, bukan apa, nggak menggebu-gebu begitu. Oh harus didas, harus kalau animasi gitu. Ikut aja gitu. Iya, ngikut. Gimana? Soalnya santuy gitu. Kalau ya waktu bilangnya saya apa, ngomongnya ke orang tua gimana? Kan sini karantina, waktu ngomongnya kemarin bagaimana? Mak, saya lulus ini, saya pilih ini gimana? Emangnya kamu mau gitu? Ya ditanya gitu. Ini mak atau bapak? Aku karantina satu setengah tahun. Ya. Nah, aku sih gas-gas aja. Gitu ya. Kalau di Pacitannya tadi, Pacitannya daerah apa disebut? Maksudnya di Pacitan bagian mana? Di kota. Di kota. Dekat alun-alun. Di dekat alun-alun. Kalau saya mau ke Pacitan nih mas, saya harus kemana? Apa yang harus saya datangi baru dianggap udah ke Pacitan? Mungkin katanya sih layar gitu. Layar itu apa? Agong, pantai. Oh pantai Kelayar. Ya. Jadi belum ke Pacitan kalau belum injak ini layar Kelayar atau? Iya kayaknya gitu. Terus kalau ini oleh-oleh ini? Oleh-olehnya Kalau tahu tuna. Iya. Itu cemilan atau untuk lauk? Lauk ya. Tahu tuna. Dari namanya aja ngiler langsung. Tahu tuna. Kalau kami di Kendari itu biasanya cemilan ada kacang mente. Oh iya. Cemilan kan kami salah satu produksi di Sulawesi Tenggara itu. Apalagi mas makanan khas Pacitan? Kasih enggak salah itu sale. Sale itu apa? Pisang goreng kayak keripik gitu. Nah, gitu. oh yang manis itu. Apa namanya? Sale. Kayak sel gitu. Iya, sale. Pisang. Apalagi ya? Ini nggak ada persiapan nih untuk interview maksudnya Pacitan. 3 jam ya kalau naik mobil. Iya. Jadi kemarin naik apa sih mas? Maksudnya naik mobil. Mau diantar ini? Iya diantar. Saya belum mengerti mau bilang naik travel, naik kereta. Saya nggak tahu. Saya taunya ojek online aja. Di Kendari belum ada itu bilang. Berarti masnya ini cita-citanya sekarang jadi animator atau gimana? Ini mau buat game gitu. Buat game apa? Tahu Parakaco? Game Parakaco itu. Itu yang buat itu orang mana juga, Pacitan itu. Tunggu Parakaco. Game apa tuh? Ada di Play Store? Komputer Itu komputer. yang kayak gini. Fighting. Buatan anak Pacitan nih. Sekolahnya juga jiplak itu. Berarti lulusan ini? Iya, lulusan sana juga. Wow. Parakacu, yang mau cari Parakacu. Parakacu. Agak gimana kesannya? Parakacu. Game fighter ya, 3D ya juga dia. Wah, keren. Mau bikin ini juga, Mas? Iya, atau mau gabung di tim mau ini? gabung gitu. Parakacu. Temen ada kenalannya Mas yang di sini? Temennya kakak ini lah. Kan saya punya temen, nah kakaknya Sebagai apa ya? Desainer. Tinggalnya di Pacitan. Kalau nanti tak jadiin narasumber, Masnya bisa hubungin dia. Tak ajak diskusi lewat Instagram gitu, cerita-cerita sharing. Nggak punya nomornya. Kalau yang temennya itu
temanmu itu nggak punya si adiknya? Iya nggak ada kontak dulu. Nah, teman dari mana nih? SMP. Ngaku-ngaku aja nih teman nih. Kali aja kan punya nomor. Udah lama gak ketemu. Oh, teman lama gitu. Mau bikin game ya. Nah, gamenya kayak bagaimana? Fighting gitu. Kayak Mortal Kombat tahu? Ya, Nah, kayak gitu lah. Udah ada ide ini ya. Udah ada desain. Udah ada desain. Sekarang masuk ke tahap apa? Belum, maksudnya bingung mau diapain gitu. Iya. Bingung langkah selanjutnya. Banyak tuh di Instagram, di itu apa? Internet tempat upload itu game. Jadi nggak perlu coding kita, nggak perlu jadi program. Tinggal upload aja gitu. Coba aku nggak tahu lagi. Yang gratisan banyak sih sebenarnya. Saya juga ini lagi gabung sama teman kan aku ada namanya Sangya Studio. Kami lagi ikut tema budaya kaum muda. Aku sebagai pelengkap aja di kelompok tuh nggak jadi siapa-siapa kan di syaratnya harus 5 orang. Jadi saya cuman itu pelengkap aja. Yang proyeknya kami tuh bikin itu juga aplikasi. Tapi kami angkat ini Oputayiko itu pahlawan daerah yang tahun 2019 2000 berapa ya, baru-baru inilah diangkat jadi pahlawan nasional. Jadi insya Allah dijadiin sepanjang cerita hidupnya mau dijadiin ini game Android. Tapi dia modelnya kayak apa ya bilang, nggak se 3D itu, dia 2 dimensi kalau nggak salah. Ada ceritanya. Iya, kalau ceritanya udah ada kan, perjalanan hidup pahlawan kan, pahlawan nasional hitungannya dia. Oputayiko itu salah satu sultan yang ada di Buton. Buton itu salah satu kota di apa, Sulawesi Tenggara. Buton. Daerah. Iya, Buton. Mau diangkat itu. Terus ini bahas Pacitan sudah. Bahasanya udah. Mas, gimana di sini? Kira-kira akan betah? Sih betah. Bukannya Mas tinggal di Pacitan itu kota? Ya, Ini kan kayak gini sih. Kotanya gini? Iya. Segitu ya? Saya berasa ini. Saya kan juga tinggal di kota, di Kotanya tuh Kendari. enggak banget itu. Kayak desa gitu kotanya itu. Desanya kayak kotanya kayak desa. Iya. Tapi banyak gedung-gedung hijau nggak? Banget. Kalau paling tinggi sih paling ya 4 lantai. Apa tuh gedung apa tuh? Hotel sama rumah sakit. Anunya apa? Mallnya, Liponya, supermarketnya ada ya sana. Tapi udah banyak Indomaret pasti ya. Iya. Oh, udah kota tuh, udah kota. Kalau udah ada Indomaretnya tersebar udah kota tuh. Gitu dia tolak ukurnya. Jadi tempat rekreasinya ya Indomaret, nongkrong depan. Ya kalau masnya kegiatannya selain sekolah apa kemarin? Enggak ada. Nggak gabung sama teman-teman apa begitu komunitas ini? Enggak. Serius? No lab ya ini? Enggak nolak sih, diajak ngopi. Oh, itu ya itu, maksudnya nongkrong gitu. Apa warkop? Nah. Banyak warkop biasa. Ya. Kalau ini nontonnya, hobinya apa Mas? Nonton, sukanya nonton apa biasanya? Semua ya nonton. Serius? Korea, Jepang gitu. Jadi hobinya ini apa Mas? Kalau nggak ada tugas, kalau hari libur ngapain? Tidur. Nggak gitu juga konsepnya. Semua orang tidur, walaupun lagi sibuk pasti butuh tidur juga. Maksudnya kalau iya, kalau sore kemana? Bantu ngebajak sawah kah, bantu ngekebun kah gitu, apa sih? Kalau di rumah gitu aja. Kalau diajak keluar ya keluar aja. Kemana nih? Maksudnya kalau di rumah nggak bantu orang tua gitu, nggak ikut-ikut ini kerja gitu? Oh ya bukan kerja sih, cari waktu luang, cari keringat istilahnya. Enggak. Di sana masih banyak hutan juga Mas? Mas. Berarti
sering-sering juga. masuk hutan cari kayu gitu. Dan udah terbayang ada sawah, ada Nah, daun. Nah, ya udah terbayang gimana Pacitan tuh. Jadi Pacitan itu Jawa semua gitu daerahnya mas, Maksudnya orang Jawa semua di situ. Ada pendatang juga di sana. ada turis itu, Ya, kalau yang bule-bule. yang menetap ada. Bilang lah ada orang-orang Bugis, orang Sunda, orang apa gitu, orang Timur. Nggak ada, Tapi jarang. semua itu maaf ya mas, Islam semua di sana. Atau ada juga yang Tapi lain ada temen Kristen. tinggalnya di sana. Iya. Kalau Hindu ada. Nggak ada. Kalau nggak Islam ya Kristen. Berarti ada gereja juga Ada. dekat rumah. Ada. Bukannya mas tinggal di gereja? Hah? Enggak mas. Saya senang kalau yang multikultural apa tinggal di tempat ini. Kayak sini kan ada gereja. Kemarin jalan-jalan di dekatnya Malioboro ke sana lagi ke sini ada yang sekolah bukan sekolah sih namanya. Tempat suster itu apa sih namanya? Bukan suster rumah sakit. Iya, tahu. Suster ini. Tahu, susteran. Yang ya itu suster itu yang Nun. ya kan nggak tahu bilangnya. Bahkan saya sarapan aja kan di sini di pinggir jalan tuh ada juga suster 2 orang datang. Wah, saya bangga gitu saya. Wah, keren cuk. Ini liatin itu suster, bukan liatin itu, maksudnya bangga aja ada multikultural kan, kita sudah berbaur sama, jadi nggak lihat agama, cuman ingin tak ajakin cerita gitu ya, takut belum ada kesempatan. Kalau masnya di sana juga ada apa gunung atau sungai mas? Banyak. Apa banyak, bukan yang gunung liar ya mas? Banyak gunung. Apa ya kalau anak mudanya mau mana gunung kemana? Ke Gunung Limo. Gunung Lanang tuh. Limo atau Lanang? Gunung Lanang. Lanang itu laki Ya. kalau perempuan Nggak ada. enggak, maksudnya bahasa Jawanya perempuan apa? Wedo. Wadon Lanang. Gunung Limo atau Gunung Lanang. Kalau itu pohon pinus ada aja, hutan pinus gitu di sana Hutan apa ya, Pak? atau apa gitu. Oh saya mau ke hutan lah. Mau kemana, hutan apa? Hutan mah belakang mah ada gitu. Hutan liar gitu. Iya, Bukan hutan liar. tempat rekreasi. Kalau ini binatang liarnya apa yang banyak sana? Awas bilang burung ya, ular, maksudnya apa yang sering dijadiin ini nih binatang peliharaan selain burung lah? Ada yang ditangkap liar gitu, tak kandangin. Mungkin celeng. Dulu hutan. Babi hutan celeng. Diapain tuh? Diburu. Terus Ya udah. dibunuh aja gitu. Iya. Oh apa itu kan dijadiin hama ya, dianggap hama ya di sana. Sering makan itu. Dulu banget juga ada monyet di situ. Udah nggak ada. Monyet liar. Wah, kalian ini merusak rumah monyet ya. Kalau tupai ada juga nggak mas? Nggak ada. Tapi kalau buru babinya itu yang rame-rame itu kan saya pernah nonton di YouTube, ada tuh serombongan warga kalau ada hari ini hari buru babi apa Nggak sih ada, namanya? nggak Oh, sendiri-sendiri aja gitu. Iya, sendiri. Tapi yang saya bilang buru babi tuh mas tahu maksudnya yang mana? Enggak. Ada tuh biasa, nggak tahu di daerah mana, tapi pernah saya nonton di YouTube, dia ajak anjing peliharaannya jodoh dicor yang gitu-gitu, kirain ada juga di sana. Kayak di film-film. Iya yang di YouTube itu biasa. Berarti pasang-pasang jerat ya kalau kalian di sana. Jerat tahu? Tembak langsung. Bukan. Oh tembak langsung. Kalau jerat apa namanya bahasa Indonesianya? Perangkap. Pasang-pasang perangkap biasa di sana. Enggak. Mungkin iya. Kami sebutnya jerat. Dari pasang jerat, pasang perangkap. Sama kalau apa ya? Bingung bahasa apa? Apa mas mau ditanya apa mas? Oh enggak. Mas nggak penasaran sama Kendari sama apa begitu? Naik ke sini naik apa? Kendari ya? Iya. Naik pesawat dari Kendari
transit di Makassar. Makassar itu selatannya Sulawesi, aku kan di Kendari tenggaranya. Jadi naik pesawat terus itu Makassar ke sini Ulon Progo baru naik motor. berapa total? Total aku 920-an itu tiket cuman tiket. Selebihnya aku nebeng serius, aku jalan kaki itu dari Ulun Progo, jalan bahkan sepanjang jalan udah 3 kali. Pertama dari bandara turun, aku mau jalan keluar, hujan nih, jadi cari mobil tumpangan lah yang gratis, dinumpangin sama taksi, diantar sampai depan itu Ulun Progo, sampai depan bandara. Terus diturun situ, kena sini naik bisnya ya sini. Ya. Tahu naik bis itu? Hah? Udah tahu naik bis? Enggak, belum tahu, tapi bilangnya itu supir taksi itu yang antar aku ke depan lah, saya turunin sini ya, nanti ada bis di sini gitu pesannya lah. Tapi aku nggak naik bis, aku jalan kaki lagi, ketemu di jalan sama orang yang baru pulang lembur kerja, kuling kayaknya dia. Mas siapa lagi namanya, alumni SMK juga dia, tahun jalan. Dia tinggal di desa Pengasi, Mas Aryo, lupa lagi, udah dibantuin malah lupa namanya. Diantar, dia gini lucunya, dia kan dia motornya nggak ada lampu, jadi aku nebeng sampai di desanya aja, dia nanti masuk belok lorong lagi dia desanya, tapi bilangnya turun sini ya, aku nanti nih belok kiri depan, turun nih ya, makasih ya, udah kan jalan. Pikiranku ini udah ini nggak ada lagi tumpangan. Taunya si mas ini pulang ganti motor yang ada lampunya, aku dijemput lagi, diantar lagi ke sini ke kota. Wah, merasa ini banyak kali orang baik sini. Tapi nggak sampai sini, belum ada ketemu satu lagi di jalan, namanya Mas Suroso, dikasihin cemilan, dikasih uang, diantarin, disuruh minum singgah minum teh dulu. Malah aku mau ditraktir makan, cuman aku nolak, bilang udah makan. Tapi diantaranya sampai sini, betul-betul sampai sini. Namanya tuh Mas Suroso. Nanti insya Allah ajar rezeki sama kesana lagi. Itu kayak sepanjang jalan. Jadi habisnya ya harga tiket aja. Naik ojol? Nggak tahu sih, tahu. Tapi niatku tuh bukan, selain karena nggak mau ngeluarin banyak duit kan, karena aku datangnya tanggal 24 kan interview, aku datangnya 2 hari sebelum interview, sengaja datang agak lama kan biar ini bisa jalan-jalan lah istilahnya. Tapi pas turun dari bandara, niatku jalan kaki itu berharap ingin, bayanganku kan ini Jogja itu Malioboro lah, pikiranku ini Malioboro, gitu. Pikiranku iya, maksudnya suasananya kota-kota gitu. Jadi niatku tuh jalan sambil lihat-lihat ini pemandangannya, gedung-gedung gitu, tahu-taunya Mas sepanjang jalan sawah semua Mas, kiri kanan sawah. Kok sawah semua? Rasanya nyesel lah. Tapi senang juga ketemu orang baik. Dulu di sini gitu. Malam pertama kan di sini saya tiba jam 10 malam. Masuk udah di depan tuh. Cuman putar balik, belum berani ini, tidur di musola depan. Nanti besoknya dihubungin ini pengurusnya sama teman Asma, alumni Gen 7 dari Kendari, sama Fajar juga itu. Dihubungin untuk kesini. Tidurnya itu iya di asrama itu. Lalu ketemu Asep dari Cilacap, ketemu Mas yang sekarang. Yang itunya juga Mas, waktu interview, selesai interview, justru saya bingung. Lulus bingung, tidak lulus lebih bingung. Karena nggak ada duit. Nggak banyak, ada tapi nggak ada untuk bertahan lama ini. Jadi nggak lulus bingung uang pulangnya, ya lulus juga bingung bayar ininya. 650 itu nggak cukup main uangku. Contohnya ada lah jalan. Alhamdulillah. Itu cerita pertama aku di Jogja. Aku ke injak Pulau Jawa, kan ini Pulau Jawa ya. Injak Pulau Jawa cuman gara-gara ini dos, buat alasan aja Bu kesini.
Itu mas, cerita unik tapi nggak menarik. Maksudnya pernah selain di ini apa tadi, Pacit, biasanya kemana paling jauh? Ke Jakarta Jakarta itu jauh. sekali itu kayak wisata Berarti rame-rame gitu. SMP. Oh, selain itu Kalau terjauhnya sering sih yang jauh sih ke Mojokerto dekat Surabaya. Jakarta jauh ya itu. Tapi Oh, masih satu provinsi ya itu. Kabupaten Mojokerto. Berapa menit ya dari Pacitan? tujuan 7 jam. 7 Kalau jam. lewat tol paling enggak 4 jaman itu. Berarti kalau dari Kendari ke Unaah, enggak ke Kolaka. Oh, kabupaten ya. Kalau kotanya Jatim apa? Jatim kan kamu? Iya, Apa dia? Ibu kotanya? Surabaya. di Surabaya itu. Itu kan Surabaya. Kalau Surabaya ke ini Pacitan jauh. 10 jam itu. Wah, 8 jam. macam jam. Oh, tapi akses bagus kan di sana. Naik Naik itu bis. amat. Oh, naik bis. Travel juga ada. Travel tuh apa sih sebenarnya? Bagaimana dia? Mobil juga kan? Mobil ya. Tapi maksudnya apa bedanya? Nganternya nganter sampai rumah gitu. Tapi ada yang nggak mau keluar ring road itu loh. Nah, Ya. ada yang nggak mau. Oh, berarti anggaplah online, pesan online mobil. Gitu maksudnya. Ada aplikasinya juga begitu. Enggak, Atau langsung ke loket. loketnya ke tempatnya. Itu travel itu antar apa dia? Antar kabupaten kah atau bisa juga sekeliling kotanya aja? Harus antar kabupaten. Iya. Kalau enggak ini apa? Sekeliling, anggaplah ini mau ke kecamatan sebelah, bisa naik travel. Nggak bisa. Oh, dia rutenya jauh memang Iya. ya dia. Kalau nggak satu jalur ya nggak. Satu Nggak jalur ada. maksudnya itu gimana? Aku ke Surabaya kan ada Madiun. Nah, kamu turun Madiun kan bisa gitu. Lewat Madiun itu. Oh, si mobil ini udah punya jalur-jalur Nah. gitu. Oh, berarti nggak rugi-rugiin juga ya, karena pulangnya kan bisa cari penumpang juga dengan penumpang ini. Aku taunya travel lokal. Itu doang. Ya, agak-agak masih ragu rame-rame ini. Bahkan naik kereta aja aku belum pernah. Mas. Iya, jadi nanti aku butuhin lah. Kalau ada waktu luang keluar-keluar, minta diajarin ini naik kereta gimana, cara punya kartunya gimana, keren kali itu. Udahlah mas, makasih banyak ya mas sudah berbagi cerita. Nanti tak repotin lagi ya. Asik. Dadah. Nama Instagramnya apa tadi mas? Egiris. Egiris, EGYRIZ. Kalau yang personal Belgi Destis. Yang personal Belgi Dastis, BELG. I atau I terus Destis sambung. Ya. Belgi Destis, @Belgi Destis sama @Egiris. Ya. Oke, dadah.